Halo semuanya, selamat datang di channel Random Vlog. Di video kali ini saya mau ngasih lihat gimana sih caranya bertransaksi menggunakan aplikasi Moka. Jadi tonton terus videonya sampai akhir. Oke teman-teman, di video yang sebelumnya kan kita udah mulai shift ya. Jadi ini saya sudah mulai bekerja nih ceritanya. Lanjut kita akan ada di point of sale ini nih. Saya mau jelasin dulu point of sale ini ada apa aja. Yang pertama ada menu favorit. Dan menu favorit ini menu yang diatur oleh si kasirnya. Gimana cara ngaturnya? Gampang banget. Ini tinggal di tab dimanapun kotak-kotak ini, tinggal di tab. Nanti akan ada, nah XX itu berarti kan dihapus gitu ya. Kalau misalkan mau nambah gimana? Gampang, nanti ada tanda tambah di sini. Aduh, lambat. Nah ini nih. Sorry ya, ini sinyalnya terganggu. Jadi teman-teman, kalau ada tanda tambah kayak gitu itu bisa ditambahkan menunya apa aja. Misalkan Indomie ya, yang kita bikin di back office kemarin. Indomie, nah ini. Nanti kalau udah dimasukin akan ada kayak gini. Kalau ada fotonya sih lebih enak ya. Nah ini adalah menu-menu favorit nih, yang biasanya banyak yang beli misalkan. Dan ini bisa beberapa halaman. Kalau untuk berikutnya ada library. Di library ini semua produk ada di sini nih teman-teman. Semua produk ada di sini banget. Terus berikutnya custom, kalau misalkan ada yang kelupaan buat masukin produknya, tapi biasanya produknya udah dimasukin tapi nggak dimasukin harganya. Nah ini tuh biasanya untuk case-case tertentu, kayak misalkan di tempat kita tuh tiba-tiba ada piring pecah, kita nggak kepikiran gitu. Terus kita kan harus ngegantiin ya. Nah itu dimasukin di sini bisa, atau juga di menu shift. Terus ada shift saat ini, terus pemasukan gitu ya, kas keluar masuk nih di sini. Masuk, kas masuk, kan ini ada kas keluar, kas masuk, ngegantiin gelas gitu, atau penggantian piring pecah gitu ya, bisa. Kita ke point of sale lagi. Nah, gimana caranya bertransaksi di Moka? Itu gampang teman-teman. Teman-teman tinggal masukin aja produknya, atau tab yang ada di library ini, di favorit ini, sorry. Tab yang ada di favorit. Nah awalnya kan ada varian, pilih aja variannya apa gitu ya. Terus ada add-onsnya atau enggak, tambahannya atau enggak. Kalau ada tambahannya tinggal dipilih aja. Ini kan tambahannya tuh bisa nambah biaya, bisa enggak nih. Sambal bawang kan enggak nambah, sambal jeruk nambah, sambal matah nambah gitu ya. Bisa dua lagi tuh. Gini ya, misalkan jumlahnya berapa, misalkan 2 atau 3. Nah di bawahnya kan ada diskon nih. Nah diskon ini tuh bisa dipencet oleh kasir yang sudah di setting di back office kemarin. Nah ini diskonnya, contoh-contoh diskonnya. Ini tinggal dipencet-pencet aja yang mana. Kalau misalkan ada influencer datang ke kita terus minta gratis gitu ya, tukar ini, tukar apa tuh namanya yang kayak gitu tuh, lupa saya. Engagement, tukar engagement gitu ya. Ini misalkan pakai karena influence diskonnya 100% gitu misalkan, itu bisa tinggal dipilih aja diskonnya berapa. Kalau karyawan, saya karyawan diskonnya 20% gitu. Diskon 50% misalkan. Nah di bawahnya ada tipe penjualannya apa kan, misalkan kalau di GrabFood kan beda tuh, harganya 83.000 jadinya. Kalau dine in 66.000. Take away sama misalkan take away gitu ya, kita simpan. Terus tambah lagi, misalkan tambah lagi nih, nggak ada di situ. Cari aja, misalkan nggak ada di menu favorit, cari aja di sini. Saya mau nambahin Indomie. Nah Indominya Indomie yang mana? Indomie kuah atau Indomie goreng? Ini kan beda tuh. Kan tadi sama kan setiap varian. Kalau ini setiap variannya beda harga. Nah ini yang udah kita bikin kemarin tuh ya teman-teman, yang udah kita bikin kemarin di back office. Buat teman-teman yang belum lihat, belum nonton videonya cara masukin menu item di back office-nya Moka, boleh nonton dulu ya videonya. Lalu ada pilihan topping. Toppingnya ini bisa milih banyak juga. Nah kalau misalkan baju gimana? Kalau misalkan baju kan biasanya variannya warna gitu ya, atau variannya apa ya? Ya udah warna deh, warna hitam atau warna merah gitu ya. Di bawahnya tuh ada size kan nggak mungkin bisa nambah 4 gini kan. Nah itu dibatasin juga. Buat teman-teman yang belum tahu cara ngebatasinnya, itu juga ada di video yang library ya teman-teman. Nah ini kita lanjut, ada toppingnya. Ini akan nambah harganya
kan ini 16.000, ini 13.500, ini akan nambah harganya sesuai dengan apa yang kita masukin kemarin. Keju nambah berapa nih? 16, berarti nambah 3.000 ya. Nambah 3.000 gitu. Kornet nambahnya 4.000, sosis nambahnya 6.000, dan ini ini 6.000, ini sosis 5.000 gitu nambahnya ya. Kalau 2 jadi segini 27.000 gitu ya. Dan berapa? 2, tapi yang ini nggak dapat diskon gitu misalkan, itu bisa. Tadi kan take away, berarti ya sekarang take away lagi kan. Atau bisa salah satunya, yang satu dibungkus, yang satu makan di tempat gitu ya. Nah ini makan di tempat, itu bisa. Nanti laporannya beda ya, tapi struknya sama. Nah di bawahnya ada simpan bill nih teman-teman. Simpan bill itu jadi customer tuh order dulu, baru bayarnya nanti gitu. Simpan bill, misalkan table berapa dia, misalkan ada di table 2, ini bisa simpan sebagai bill di atas tuh ya, di kanan ada simpan sebagai bill di kanan atas, bisa tanpa milih dulu mejanya. Atau teman-teman, oh ternyata dia mau makan di tempat, terus udah tahu mejanya meja yang ini, misalkan lanjutkan meja, jangan meja VIP deh, meja di dalam aja, misalkan di table 6 gitu ya, atau di table 9 dia pengen mojok sama pacarnya. Oke, lanjutkan. Ini buat 2 orang. Siapa yang melayani ini bisa disetting sih, ini bisa di gak adain gitu ya. Misalkan yang melayani ini nih, Boyle atau Arizal deh, Arizal, konfirmasi gitu ya. Nah ini akan mencetak struk teman-teman, akan mencetak tiket pesanan yang saya maksud di video sebelumnya, memulai Mocha Post. Ketika sudah mencetak pesanan, pesanannya kan akan ke kitchen atau ke bar gitu ya, terus dianterin. Nah biasanya kan customer itu kan udah beres makan, udah selesai makan, nanti dia manggil waitersnya, terus mbak minta billnya dong. Nah cetak bill, berarti kalau mau cetak bill itu kita ke daftar bill dulu, baru kita cari bill yang tadi kita mana ya, table 9 ya. Nah ini nih table 9 yang pelayannya Rizal Rukmana. Baru deh setelah itu dicetak billnya. Cetak billnya. Nah kalau misalkan mereka pengen pisah bill, ternyata mereka pacaran tapi pengennya masing-masing gitu bayarnya. Ini pisah bill bisa, ininya satu-satu gitu. Mereka pesan menu yang sama tapi pengennya misah gitu, pisahkan. Nah ini adalah customer loyalty program. Kalau misalkan mau teman-teman masukin nomor teleponnya. Nanti ada pembahasannya lagi ya tentang customer loyalty program ini. Kita lewati aja dulu yang ini. Lewati. Nah kalau teman-teman nggak pakai customer loyalty program, ini tuh langsung ke sini nih teman-teman. Nah ini adalah metode pembayaran. Metode pembayaran itu ada beberapa nih. Yang pertama bisa bayar. Bisa bayar itu berarti ada 2 metode pembayaran. Misalkan satu transfer, setengah lagi cash gitu ya. Itu bisa di sini. Misalkan 20.000, 20.000, cash 20.000, apa gitu ya. Ini bisa nih beberapa pembayaran nih. Ini pembayarannya via apa, ini yang bawah via apa gitu. Ini bisa ya. Kalau misalkan mau pakai GoPay, ini juga bisa. Nah GoPay ini, GoPay QR-nya yang dinamis, jadi si customer itu nggak perlu ngetik ulang, harganya berapa. Ini langsung ketika di scan oleh customer, karena satu QR itu untuk semua. Jadi customer mau bayar pakai ShopeePay, mau bayar pakai OVO, Dana, itu tetap QR-nya sama yang ini aja. Terus customer scan nih ya, nanti langsung keluar tagihannya sesuai dengan tagihan yang ada di Mocha gitu ya. Untuk di bawah ada edisi, misalkan edisi BCA, edisi Mandiri, BNI gitu ya. Kalau mau tambahannya, catatan tambahannya misalkan nomor transaksinya gitu ya, biasanya dicatatkan. Tapi kalau enggak juga nggak apa-apa, ini opsi aja. Dan ini ada juga yang lainnya. Kalau invoice itu hutang, nanti saya contohin ya. Yang sekarang yang tunai aja dulu. Misalkan uangnya 100.000 gitu ya, 100.000, tulis aja 100.000. Nanti klik bayar, terus udah deh cetak struk, kembaliannya 51.000 gitu ya. Ini nggak rounding. Gimana caranya rounding? Itu ada di back office. Jadi kalau rounding
itu nggak akan segini nih tagihannya, pasti 51.600 gitu ya teman-teman. Ini tinggal cetak struknya atau kirim struknya lewat SMS, itu bisa juga. Dan kalau misalkan dikirim lewat SMS, nanti customernya bisa ngerespon puas atau tidak puas. Terus nanti customernya bisa ngechat, kitanya bisa balas, dan customernya nggak bisa ngechat balik. Jadi customer cuma bisa ngechat 1 kali ke nomor itu. Di email pun sama, bisa di email ya teman-teman. Udah deh, gitu caranya bertransaksi di Muka. Kita ulangi lagi ya. Kita transaksi baru dulu. Nah ini masih ada yang belum dibayar kan? Ini masih ada yang belum dibayar karena tadi kan bisa bayar. Kita bayar dulu, lewati aja dulu. Uangnya 50.000. Kalau yang ini ya udah beres, cetak struk. Segampang itu sebetulnya. Cuman tadi kan ada penjelasan. Ini kan lebih cepat ya. Jadi kita ulangi lagi transaksi baru. Saya pesen ayam geprek, sambal daun jeruk. Udah simpan. Terus ini cafe latte minumnya yang ice, toppingnya karamel, gak ada diskon, udah simpan aja. Lanjut, misalkan ini take away, langsung aja take away. Kalau mau langsung bayar, nanti teman-teman akan langsung ke sini. Uangnya 100.000, bayar, kembalinya 23.000, udah cetak struk gitu ya teman-teman. Oke, segitu aja dulu. Nanti saya bahas lagi tentang aplikasi Mokapos ini ya teman-teman. Thank you semuanya yang udah nonton sampai akhir. Buat yang mau nanya-nanya sama saya tentang Moka, ini boleh banget DM saya di Instagram atau langsung chat di WhatsApp saya. WhatsApp saya ada di Instagram juga ya. Nanti tinggal message aja gitu. Lalu kalau mau nonton lagi video-video Moka yang lain juga boleh. Dan jangan lupa nonton video vlog-vlog saya ya. Thank you teman-teman udah nonton sampai akhir ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.